Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Fitria Ramanda, NIM 1263112010022. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Nurmalah Zahratul Jannah. Di sini yang akan saya bahas subbab yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Uraian ini akan membahas 1. Pengertian dan kegunaan, 2. Bentuk dan model, 3. Isi, dan 4. Proses penulisan dan pemaketan catatan lapangan. Yang pertama, pengertian dan kegunaan. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan pada waktu berada di lapangan. Dia membuat catatan setelah pulang ke rumah atau tempat tinggal, barulah menyusun catatan lapangan. Catatan yang dibuat di lapangan sangat berbeda dengan catatan lapangan. Catatan itu berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat. Berisi kata-kata, kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sisiogram, diagram, dan lain-lain. Catatan itu berguna hanya sebagai alat perantara, yaitu antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan diraba. Dengan catatan sebenarnya dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan menurut Bogdan dan Bigland adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. 3. Isi catatan lapangan. Pada dasarnya, catatan lapangan berisi 2 bagian. Pertama, bagian deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan, dan pembicaraan. Kedua, bagian reflektif yang berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti, gagasan, dan kebudayaannya. Bogdan dan Bigland 1982. Bagian deskriptif. Bagian ini adalah bagian terpanjang yang berisi semua peristiwa dan pengalaman yang didengar dan yang dilihat serta dicatat selengkap dan subjektif mungkin. Dengan sendirinya, uraian dalam bagian ini harus sangat rinci. Di bagian deskriptif ini berisi hal-hal berikut. Yang pertama, gambaran diri subjek. Yang dicatat adalah penampilan fisik, cara berpakaian, cara bertindak, gaya berbicara, dan bertindak. Yang kedua, rekonstruksi dialog. Deskripsi ini dapat digambarkan dengan menggunakan pensil. Gambaran atau sketsa singkat secara verbal itu dapat pula dilakukan tentang segala sesuatu yang ada pada latar fisik tersebut. Yang ketiga, catatan tentang peristiwa khusus. Jika ada peristiwa khusus, catatlah tentang siapa yang ada di situ, apa yang dilakukannya, dan dengan cara bagaimana peristiwa itu berlangsung. Yang keempat, perilaku pengamat. Gambaran ini merupakan gambaran tentang penampilan fisik, reaksi, tindakan, serta segala sesuatu yang dilakukan oleh pengamat sebagai instrumen penelitian. Nah, sekarang ke bagian reflektif. Bagian reflektif ini bagian yang disediakan tempat khusus untuk menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan pengamat itu sendiri. Bagian ini berisi spekulasi, perasaan, masalah ide, sesuatu yang mengarahkan kesan prasangka. Tujuan bagian refleksi ialah untuk memperbaiki catatan lapangan dan untuk memperbaiki kemampuan melaksanakan studi ini di kemudian hari. Tanggapan pengamat berisi hal-hal seperti dijelaskan berikut ini. Pertama,
refleksi mengenai analisis. Bagian ini berisi sesuatu yang dipelajari, tema yang mulai muncul, pola umum yang mulai tampak, kaitan antara beberapa penggal data, gagasan tambahan, dan pemikiran yang timbul. Kedua, refleksi mengenai metode. Catatan lapangan berisi penerapan metode yang dirancang dalam usulan penelitian. Ketiga, refleksi mengenai dilema etik dan konflik. Karena peneliti senantiasa berhubungan dengan subjek atau manusia, pada praktiknya masalah etik dan konflik memungkinkan besar dapat terjadi. Yang keempat, refleksi mengenai kerangka berpikir peneliti. Pada dasarnya, sebagainya peneliti memulai penelitiannya tanpa adanya gagasan, pikiran, atau pengetahuan yang disandang terlebih dahulu. Yang kelima, klarifikasi. Pada bagian ini peneliti dapat menyajikan butir-butir yang dirasakan perlu untuk lebih menjelaskan sesuatu yang meragukan untuk sesuatu yang membingungkan yang ada pada catatan lapangan. 4. Proses penulisan catatan lapangan. Kiranya ada manfaatnya bagi peneliti jika mempelajari petunjuk yang diberikan oleh Burden dan Bicklin seperti berikut ini. 1. Catatan lapangan agar langsung dikerjakan, jangan menunda waktu sedikit pun. 2. Jangan berbicara kepada siapapun sebelum peneliti menyusun catatan lapangan. 3. Carilah tempat sepi yang memadai, yang tidak terjangkau oleh gangguan, dan siapkanlah dengan secukupnya alat-alat yang diperlukan. 4. Jika peneliti untuk pertama kali berada di lapangan dan hendak mengerjakan penelitian semacam ini, sediakanlah waktu secukupnya untuk keperluan pembuatan catatan lapangan tersebut. 5. Mulailah dengan membuat kerangka, kemudian kerangka itu diperluas dengan coretan seperlunya, tetapi kesemuanya harus diurutkan secara kronologis. 6. Selain secara kronologis, dapat pula disusun berdasarkan judul-judul. 7. Biarkanlah percakapan dan peristiwa yang dialami mengalir dari diri peneliti ke jari jemari dan seterusnya ke kertas di atas mesin ketik atau komputer. 8. Jika bagian tertentu kemudian peneliti lupa akan sesuatu, jangan ragu untuk menambahkannya. 9. Pekerjaan menyusun yang memakan waktu dan tenaga, malahan suatu catatan lapangan merupakan saat mungkin akan menimbulkan kebosanan. F. Penggunaan dokumen. Bagian ini membahas 4 pokok persoalan, yaitu yang pertama, pengertian dan kegunaan, yang kedua, dokumen pribadi, ketiga, dokumen resmi, dan keempat, kajian isi atau konten analisis. Di sini yang pertama ada pengertian dan kegunaan. Akhir-akhir ini orang membedakan dokumen dan record. Gubam dan Lincoln mendefinisikannya seperti berikut. Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedangkan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Kedua, dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Di antara berbagai macam dokumen pribadi yang dibahas di sini hanyalah 3 buah yang bukan dimintakan oleh peneliti untuk disusun, melainkan memang sudah ada. Ketiganya adalah buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. A. Buku harian. Buku harian yang bermanfaat ialah buku yang ditulis dengan memberikan tanggapan tentang peristiwa-peristiwa di sekitar si penulis. B. Surat pribadi. Surat pribadi antara seseorang dengan anggota keluarganya dapat dimanfaatkan pula oleh peneliti. C. Autobiografi.
Autobiografi banyak juga ditulis oleh orang-orang tertentu seperti guru atau pendidik terkenal, pemimpin masyarakat, ahli, bahkan orang biasa pun ada juga yang menulis. Ketiga, dokumen resmi. Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial kepemimpinan dan lain-lain. 4. Teknik mempelajari dokumen melalui analisis konten. A. Definisi. Untuk memanfaatkan dokumen yang padat isi biasanya digunakan teknik tertentu. Teknik yang paling umum digunakan ialah konten analisis atau di sini dinamakan kajian isi. Beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan gambaran tentang konsep kajian isi tersebut. Pertama, Barelson 1952 dalam Guba dan Lincoln 1981 mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber 1985 menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Definisi berikutnya dikemukakan oleh Krippendorff, yaitu kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sahih dari data atas dasar konteksnya. Guba dan Lincoln 1981. Seterusnya menguraikan prinsip dasar kajian isi seperti yang dikemukakan di sini. Ciri-ciri kajian isi ada 5. Pertama, ada yang terpenting ialah proses mengikuti aturan. Kedua, kajian isi adalah proses sistematis. Ketiga, kajian isi merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasi. Kelima, kajian isi menekankan analisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat pula dilakukan bersama analisis kualitatif. G. Sampling dan satuan kajian atau unit of analysis. Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non-kualitatif. Pada penelitian non-kualitatif, sampel itu dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi, sampel benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi. Selain itu, dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, maksud sampling dalam hal ini ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya atau construction. Sampel bertujuan dapat diketahui dari ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Rancangan sampel yang muncul. Sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu. 2. Pemilihan sampel secara berurutan. Tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. 3. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel. Pada mulanya, setiap sampel dapat sama kegunaannya. 4. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. Pada sampel bertujuan seperti ini, jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. H. Beberapa teknik penelitian lainnya. 1. Wawancara kelompok fokus dalam penelitian kualitatif. A. Asal mula kelompok fokus dan wawancara kelompok Kreuger tahun 1988
menyatakan bahwa wawancara kelompok fokus lahir pada akhir 1930-an oleh ilmuwan sosial yang meragukan tentang ketetapan metode pengumpulan data secara tradisional. Reich 1931 menyatakan bahwa penemuan wawancara untuk keperluan pencarian fakta dalam penelitian ilmiah bahwa kuesioner yang memelopori perolehan data dari wawancara itu membangun gagasan awal dari pewawancara sebagai sikap dari subjek yang diwawancarai. Wawancara kelompok fokus dewasa ini muncul dalam berbagai bentuk, di mana para peneliti memodifikasi prosedur untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Kebutuhannya pada penelitian pasar bertujuan untuk mengumpulkan persepsi dan pandangan konsumen tentang ciri-ciri produk dan periklanan. B. Definisi 1. Wawancara kelompok. Smith 1954 mendefinisikan wawancara kelompok sebagai sesuatu yang membatasi pada situasi di mana kelompok yang dibangun cukup kecil untuk membangun diskusi yang pantas di antara sesama anggotanya. 2. Kelompok fokus. Denzin dan Lincoln 1954 menyatakan bahwa Meter al mula-mula menyatakan istilah kelompok fokus dan pada tahun 1956 mengaplikasikan pada situasi di mana pewawancara bertanya ke anggota kelompok dengan pertanyaan yang sangat khusus tentang topik sesudah hasil penelitian sementara dilaksanakan. 3. Kelompok fokus. Dalam penelitian kualitatif ini memusatkan diri pada kata-kata dan pengamatan untuk menyatakan kenyataan dan berubah usaha untuk mendeskripsikan orang-orang dalam suatu latar yang alamiah. 4. Pemanfaatan kelompok fokus. Kelompok fokus dapat digunakan pada setiap bagian suatu program penelitian. 5. Pedoman wawancara. Di sini ada alur pertanyaan, jumlah pertanyaan, jenis pertanyaan, moderator atau pewawancara, memulai diskusi, ciri-ciri pengumpulan data, analisis data kelompok. 2. Teori dari dasar atau grounded theory. Teori dari dasar adalah teknik induktif yang dikembangkan untuk penelitian kualitatif dan dimanfaatkan juga untuk topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Orientasi filosofis. Teori dari dasar didasarkan pada teori interaksi simbolik. Teori ini memiliki banyak pandangan yang sama dengan fenomenologi. Teori interaksi simbolik bukan merupakan topik untuk didiskusikan secara penuh di sini, tetapi ditelaah secara penuh dalam pelajaran tema sosiologi secara singkat. Walaupun interaksi simbolik menjajaki bagaimana orang mendefinisikan realitas dan bagaimana kepercayaan mereka berkaitan dengan tindakan-tindakannya. Kenyataan diciptakan oleh orang dengan jalan memberikan makna pada situasi-situasi. Makna diekspresikan oleh simbol-simbol seperti kata-kata, objek-objek keagamaan, dan pakaian. Makna simbolik ini merupakan landasan untuk melakukan tindakan-tindakan dan interaksi. Metodologi langkah. Di sini ada metodologi. Langkah-langkah teori dari dasar terjadi secara simultan. Peneliti akan melaksanakan pengamatan, mengumpulkan data, dan membangun teori pada waktu bersamaan. Teknik metodologis penting dalam penelitian teori dari dasar adalah proses perbandingan secara tetap dan di dalamnya setiap bagian data dibandingkan dengan setiap bagian data lainnya. Dan pengumpulan data dan teknik analisis. Data dapat dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumen atau secara gabungan daripadanya. Pengumpulan data biasanya menghasilkan catatan tertulis yang sangat banyak, transkrip wawancara yang diketik, dan pita video atau audio tentang percakapan yang berisi penggalan data yang jamak nantinya dipilah-pilah dan dianalisis. Hasil
Hasilnya adalah teori yang menjelaskan fenomena yang pada diteliti. Hasil penelitian melaporkan teori yang ditunjang dengan contoh-contoh dari data. Penelaahan kepustakaan dari hasil berupa angka tidak digunakan dalam laporan-laporan itu, cenderung dibuat dalam bentuk diskusi naratif tentang proses penelitian dan temuan-temuannya. Kebanyakan penelitian kualitatif di bidang pelayanan kesehatan yang didasarkan pada latar belakang teoretis didasarkan pada pernyataan teori dari dasar. 3. Etnografi. Etnografi memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Asumsi yang melatar belakangi para etnografer adalah bahwa setiap kelompok manusia pada dasarnya terlibat dalam budaya yang membimbing pandangan dunia para anggota-anggotanya dan cara mereka menstruktur pengalamannya. Para peneliti etnografi melakukan pekerjaan lapangan secara ekstensif untuk mempelajari tentang kelompok budaya yang menarik baginya. Penelitian etnografi merupakan usaha yang memerlukan kerja keras yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, kadang-kadang berbulan-bulan berada di lapangan, malah kadang bertahun-tahun dalam banyak hal. Peneliti berjuang untuk aktif berpartisipasi pada kejadian dan kegiatan budaya. Di dalam etnografi terbagi menjadi 3, yaitu metodologi, 2. Pengumpulan dan analisis data. 3. Penelitian etnografi dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, metodologi. Ada 2 macam pendekatan, yaitu emik dan etik. Langkah-langkah penelitian etnografi adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi budaya yang akan diteliti. 2. Mengidentifikasi variabel yang signifikan di dalam budaya yang diteliti. 3. Mengadakan penelaahan kepustakaan. 4. Memperoleh izin memasuki latar penelitian. 5. Mempelajari dan memahami budaya. 6. Mencari informan. 7. Mengumpulkan data, menganalisis data, mendeskripsikan budaya, mengembangkan teori. Yang kedua ada pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam budaya yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung. Analisis data melibatkan upaya mengidentifikasi ciri-ciri suatu objek dan kejadian oleh anggota-anggota budaya. Yang ketiga, di sini ada penelitian etnografi dalam pelayanan kesehatan. Madeleine Langer 1985 telah mengembangkan strategi penelitian etnografi untuk pelayanan kesehatan. Strategi penelitian itu dinamakan penelitian etnopelayanan kesehatan, yang muncul dari teori Leininger untuk pelayanan kesehatan antar budaya. Etnopelayanan kesehatan fokuskan diri terutama pada upaya mengamati dan membuat dokumen tentang interaksi-interaksi yang terjadi antar manusia, tentang bagaimana kondisi kehidupan sehari-hari dan pola-pola yang terjadi yang mempengaruhi pelayanan kesehatan manusia dan praktis pelayanan kesehatan.